Hey yo, kembali lagi bersama saya Hanif. Panggil saja saya HC. Maaf openingnya biasa saja, tidak luar biasa, tapi semoga bermakna untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengerjakan contoh kasus terkait jadwal induk produksi melalui make to order dan make to stock. Video ini dipandu dan dibimbing oleh Pak Hendri selaku dosen manajemen industri mata kuliah perencanaan produksi. Silakan teman-teman saksikan. Baik, sebelum kita mencoba mengerjakan contoh kasus terkait JIP jadwal induk produksi, mari kita lebih pahami dulu apa sih JIP itu. Nah, jika teman-teman ingat pada saja buta pohon ya, melalui pohon ini dijelaskan jika JIP atau Master Production Schedule merupakan hasil agregasi dari aggregate planning. Aggregate planning yang semula menjabarkan target unit yang diproduksi tiap bulan, dan di MPS atau JIP target per bulan ini diagregasi lagi per minggu, karena sebulan ada 4 minggu, jadi bakal ada 4 target per minggu untuk tiap produksi yang dihasilkan. Dan pengerjaannya sendiri, JIP ini ada 2, yaitu jadwal induk produksi make to stock dan jadwal induk produksi make to order. Oke, saya rasa cukup. Mari kita kembali ke dalam kasusnya. Di sini sudah terdapat contohnya. Jadi PT Hances Jaya ini memproduksi spirit water. Dalam kurun waktu 6 bulan, PT Hances Jaya selalu memproduksi tiap bulannya. Dapat dilihat di tabel permintaan di bawah. Di sini, PT Hances Jaya selalu memproduksi. PT Hances Jaya mengeluarkan 3 varian spirit water, yaitu rasa apel, jeruk, dan mangga dengan rincian sebagai berikut. Ekstra apel ini 40% dari target unit yang diproduksi tiap bulan, sedangkan jeruk 30% dan mangga 30%. Kemudian terdapat 50 tenaga kerja tetap dengan kemampuan produksi 200 unit per bulan untuk per orang. Nah, dalam seminggu produksi tidak boleh kurang dari 2.500 liter dan tidak boleh lebih dari 5.000 liter. Itu seperti ketentuannya aja ya. Nah, ketika kita sudah membaca soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat si tabel permintaannya di sini. Oke, ini sudah dijelaskan ya, sampai 6 bulan target produksi per bulannya berapa liter. Nah, kemudian bagian selanjutnya saya biasanya ini menulis persentase dari tiap produk ke bawah seperti ini. Untuk apa? Untuk kita kalikan, untuk mengetahui berapa sih 40% dari 15.000, 12.000, 18.000 seperti itu. Yuk, mari kita kali. Nah, cuman biasanya biar kita bisa enak menarik garis ya teman-teman, si persentasenya ini kita kunci seperti ini, agar ketika ditarik dia nggak kemana-mana. Nih, kita coba ya. Oke, kita lanjut 30%. Coba kita kunci lagi. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir, 15.000 dikalikan dengan 30%. Jangan lupa juga dikunci. Oke, pasti hasilnya sama dengan yang di atas nih. Oke, sama ya. Nah, ini tuh sebenarnya buat apa sih teman-teman? Nah, jadi saya ingin mengetahui gitu. Tadi kalau persentase ini di bulan 1, 2 itu berapa? Contohnya persentase 40% di bulan 1 dan 2 sama 6.000. Sehingga nanti saya dapat menulisnya itu di sini sebanyak 6.000 sebagai reminder saya aja gitu. Mengikuti di bawahnya 6.000. Oh, udah mengikuti, jadi tidak bisa dikunci, kita tulis manual saja.
Ini sebenarnya opsional ya. Saya biasanya melakukan ini agar mempermudah saja. Seperti ini untuk yang bulan 3 dan 4. Kemudian bulan 5 dan 6 40%-nya itu berarti 7.200 dan 5.400. Nah, selain itu kita juga perlu mengisi bagian yang di sini. Jadi contohnya untuk bulan 1 kan dia selama sebulan ada 15.000 liter. Nah, jadi dalam JIP Make to Stock sebaiknya itu kita membagi tiap 4 minggu ini tuh dengan sama rata. Karena ada 15.000 berarti 15.000 ini kita bagi dengan 4 minggu. Jadi seminggu itu bisa dibilang 3.750 yang harus kita produksi. Dan juga untuk pengerjaannya nanti biasanya kita menggunakan asumsi yang subjektif, teman-teman. Kenapa demikian? Karena patokan dari kita mengerjakan JIP ini adalah demand dan stok yang ada. Jadi katakanlah, sambil saya contohkan di soal ya. Kemudian ini sama juga 3.000. Ya. Kita kopas dulu. Terakhir 18.000 kita bagi dengan 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel yang ada di nilai-nilai yang ada di tabel-tabel ini. Oke, pertama itu 15.000 liter. Ingat tadi yang kita pakai untuk dasarnya adalah asumsi subjektivitas berdasarkan demand dan stok yang ada. Jadi bisa aja nanti seperti ini untuk bulan 1. Karena bulan 1 ini tadi sudah kita cari tahu untuk produk A ini sebesar 6.000 unit per bulan. Nah, kita bisa aja membagi secara rata seperti ini. Nah, jika dijumlahkan sama toh 1.500 tambah 1.500 sampai 4 kali itu 6.000 kan. Nah, maksudnya mungkin seperti ini kalau tiap bulan tuh ada dan selalu sama si produksinya gitu. Maksudnya adalah permintaan dari customer itu stagnan dan selalu ada. Jadi bisa dibilang untuk produk A ini setiap bulan, tiap minggunya ini pasti ada yang memesan dan dia perlu produksi tiap minggu dengan jumlah yang sama. Nah, bisa juga dengan produk B, misalkan ya produk yang bisa dibilang tidak dibutuhkan terlalu sering, tapi di akhir tiap 2 minggu tuh pasti ada permintaan. Jadi bisa aja dengan kita mengisi seperti ini. Nah, atau 2.250 ditambah 2.250 kan 4.500. Sama juga misalnya produk C ini tipe yang ditagih itu tiap minggu ganjil. Sajian seperti ini. Nah, ketika kita cross check jumlah ke samping kiri dan ke bawah itu pasti sama. Contoh ini 1.500, 6.000, 2.250, 4.500. Ini juga sama 4.500. Begitu juga dengan ke bawah sama dengan 3.750. Nah, ini yang saya maksud dengan sama rata gitu. Oke, untuk selanjutnya. Set. Wah, ini hilang ternyata teman-teman. Kita kopas dulu. Set. Siap. Oke, untuk selanjutnya bulan kedua bisa saja produksinya ini untuk produk A selang-seling. Jadi bulan 1 dia cenderung lebih, bulan ganjil cenderung lebih sedikit, tapi bulan kedua cenderung lebih banyak. Sebenarnya bisa apa aja asalkan ketika jumlah ke kirian ke bawah hasilnya sesuai. Kemudian produk B juga sama, dia ternyata selang-seling juga nih. Jadi bisa kita buat kayak gini. Kemudian produk C
Nah, sebenarnya untuk mengetahui produk C ketika atau produk paling akhir, biasanya saya itu menggunakan cara seperti ini. Total produksinya selama tiap minggu yang setelah dibagi 4, kemudian dikurangi sama produksi produk sebelumnya. Semua produk sebelumnya. Nah, 1.500. Jadi ini yang terakhir ini pasti akan mengikuti 2 sebelumnya. Kalau nggak percaya, kita bisa buktikan lagi di minggu kedua. Mesti bisa kita tarik garis ke kanan saja. Nah, ketika kita jumlahkan secara ke bawah dan ke samping kiri seperti itu, pasti jumlahnya akan sama, bukan? Nah, kemudian untuk jadwal induk produksi bulan ketiga, misalkan produk A ini tuh tipe yang hanya dibutuhkan di awal dan di akhir bulan, bisa juga nanti seperti ini. Dan misalkan produk B ini tipe yang dibutuhkan di bulan atau minggu pertengahan, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Sama aja tadi, ini bisa kita mengikuti kan ya. Ini 3.000 dikurangin 2.400, 600, dan ini tinggal kita tarik garis. Toh sama toh, ya kan? Oh, ini terjadi kesalahan perhitungan di sini nih. Seharusnya di sini adalah 3.000 dikurangin 1.800, 1.200. Begitu juga dengan hasil di sebelah kanannya. Kemudian untuk bulan keempat, katakanlah produk ini dia tipe yang tiap bulan ini permintaan selalu meningkat. Saya bisa aja seperti ini, 600, 1000, 1400, 1800. Nah, cuman teman-teman kalau seperti ini harus hati-hati, karena pastikan jika ini dijumlah itu sama dengan hasil yang paling kiri ini, seperti itu. Nah, sedangkan produk B misalnya kebalikannya, dia semakin minggu tuh semakin dikit permintaannya. Jadi seperti ini. Sama juga dengan yang produk A, harus diperhatikan jumlahnya tuh harus sesuai kan dengan yang paling kiri. Terakhir untuk produk C ini mengikuti saja dari yang 2 produk sebelumnya kan. Nah, seperti ini. Dan dia pasti akan konstan, betul kan? Kemudian untuk bulan kelima, misalkan produk A ini dia konstan produksinya ya, seperti ini, 1.800. Kemudian untuk produk B, misalkan tiap bulan itu tiap minggu selalu meningkat permintaannya, bisa saja seperti ini. Dan untuk produk C mudah saja, tinggal mengikuti. Ya, maaf banyak banget yang WA ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, untuk produk bulan ke-6 itu misalkan produk A-nya ini dia konstan untuk tiap 2 minggu. Bisa aja seperti ini. 2150. Nah, sedangkan untuk produk B-nya misalkan selalu konstan tiap minggunya, karena permintaannya stagnan misalkan, tetap. Bisa aja seperti ini. Nah, kemudian untuk produk C kita bisa menghitung sisanya saja. Nah, seperti ini. Jadi tinggal mengikuti. Jadi kembali lagi saya ingatkan, untuk JIP Make to Stock yang perlu kita dasari itu bukan angka-angka ini sebenarnya teman-teman, tapi gimana caranya kita bisa berasumsi
memiliki alasan kenapa kita meletakkan angka tadi. Contohnya mungkin di bulan keempat ini produk A misalkan selalu meningkat tiap minggunya permintaannya, otomatis dia kan pasti kan selalu naik tuh permintaannya. Yang seperti itu teman-teman, jadi mohon dipahami sekali lagi. Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh kasus dari jadwal induk produksi MTO, make to order. Jadi bisa dilihat di depan kita semua, ini adalah tabelnya. Pertama kita pahami dulu tabelnya, ada beberapa komponen mulai dari GR sampai AP. Secara singkat, GR ini adalah gross requirement atau forecast atau perkiraan dari unit yang ingin diproduksi tiap minggunya. Kemudian ada CO atau book customer order, yaitu permintaan aktual tiap minggunya. Kemudian ada OH atau on hand inventory, yaitu persediaan yang tersisa atau yang kita pegang. Kemudian ada JIPR atau jadwal induk produksi require. Nah, JIPR ini sifatnya melengkapi OH, karena nanti saat kita menghitung OH di kolom yang ini itu akan ada nilai negatif. Nah, nilai negatif itu berarti maksudnya terjadi kekurangan, sehingga JIPR akan datang untuk memenuhi kekurangan tersebut. Dan JIPS lah yang akan mengatur waktunya mulai kapan, atau istilah kerennya nanti ada istilah lead time. Terakhir ada AP atau available to promise, yaitu jumlah stok yang tersedia setelah ada order yang terpenuhi pada periode tertentu, tidak di semua periode mungkin, dan dalam kondisi jika nilainya positif itu bisa siap menerima order baru sejumlah nilainya. Jadi katakanlah nanti misalkan AP-nya di sini 50, itu nanti dia dapat menerima order maksimal 50 unit. Tapi kalau nilai negatif itu dia sama sekali tidak bisa menerima new order. And then untuk AP sendiri, ciri khususnya tuh dia di tiap minggu di early week itu pasti selalu ada AP, dan AP ini akan saya jelaskan saat perhitungan nanti. Dan kemudian perbedaannya juga kita bisa lihat dari soal. Di sini dibilang soalnya adalah PT Hances Jaya memiliki JIP atau make to order dalam bulan April itu 120 unit, Mei 160 unit, dan Juni 200 unit. Buatlah JIP dan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini yang menarik adalah nilai dari agregat bulanannya tadi itu dibagi rata. Karena ada 4 minggu jadi dibagi 4 secara rata. Itulah perbedaan dengan JIP make to stock. Karena kalau di make to stock dia bebas mau dibagi berapa aja, dan juga bebas tiap minggu ini ada yang keisi atau enggak. Tapi kalau MTO harus sama rata dan terisi semua, seperti itu. Dan ini diketahui dari soal ya, tadi kan 120 dibagi 4 30, 160 bagi 4 40, 200 bagi 4 itu 50. Kemudian untuk customer ordernya di sini diberitahu itu nanti dari soal, jadi langsung otomatis. Nah, nanti jangan panik teman-teman ketika nanti ada nilai dari customer order yang tidak diketahui, itu sama saja dengan 0, seperti itu. Sekarang kita lihat soal pertama. Poin A, dikasih tahu jika ada kebijakan perusahaan memenuhi 1 minggu, lead time produksi 1 minggu, dan OH atau on hand inventory itu 140 unit. Itu seperti apa? Baik, pertama kita karena sudah mengerti untuk GR dan CO, sekarang kita akan mengerjakan dari OH. OH tadi adalah on hand inventory, yaitu persediaan yang tersisa. Cara taunya, karena di awal ada 140, di awal atau di minggu pertama kita bisa mengetahui yaitu 140 dikurangi dengan nilai max dari atau tertinggi di antara GR atau CO tiap minggunya. Dalam hal ini adalah 80. Nah, karena kenapa 40 dikurang 60, karena nilai tertingginya itu di sini 60. Karena kalau kita lihat misalkan walaupun forecastnya 30, tapi kalau misalkan kita ngisi 30 sedangkan aktualnya itu ada 60, nggak sesuai dong. Makanya kita harus mengambil yang tertinggi. Selanjutnya juga sama untuk minggu-minggu selanjutnya, berarti hanya tinggal OH di minggu sebelumnya dikurangi dengan nilai tertinggi dari GR atau CO, seperti ini.
Agar mempersingkat waktu, ini bisa tinggal kita tarik garis ke kanan scroll seperti ini, mudah sekali. Dan sini kelihatan kan mana yang positif, mana yang negatif. Nah ini dia asiknya dari JIPR. Karena ketentuan dari JIPR pertama, jika dia ketemu minus itu langsung kita isi JIPR-nya. Nah di sini di soal diberitahu kebijakan perusahaan memenuhi itu 1 minggu. Jadi ketika nanti ketemu negatif di sini di minggu ketiga yaitu minus 10, oh berarti kita mengisi di minggu ketiga JIPR ini 10. Dan di timer itu produksi 1 minggu, jadi di sini 10. Dan jangan lupa di JIPR selalu diketik P. Nah, setelah ini kita lanjut ke minggu keempat. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di minggu kedua kan tadi OH-nya tuh 30, kemudian JIPS itu 10. Jadi bertambah tuh produksinya jadi 40. Nah, itu kemudian dikurangi dengan GR atau CO tertinggi dari minggu ketiga bulan April. Dalam hal ini 40, sehingga 40 kurang 40 itu 0. Nah, ingat untuk prinsip dari JIP MTS. Ketika ketemu negatif itu langsung kita ketik JIPR-nya. Nah, ini kan JIPR itu kan minus 40 ya. Cuman kita tidak seperti minggu sebelumnya kita ketik 10, tapi kita ketik selisih dari OH ini, atau asal selisih ini dari nilai GR atau CE tertinggi, seperti itu. Jadi paling tinggi kan berhubung sama-sama 30, jadi paling tinggi 30 dong. Seperti itu. Sama halnya juga dengan JIPS di 30. Nah, pasti karena dia kebijakan perusahaan itu memenuhi 1 minggu, pasti OH-nya itu akan selalu langsung 0. Kalau dia percaya bisa kita buktikan di sini. Tadi kan sudah di sini udah 0 ya. Terus ditambah dengan JIPS di 30. Kemudian kita kurangin dari nilai tertinggi di antara dua ini yaitu 30. Berarti nanti di sini di OH minggu keempat bulan April adalah 0. Jadi bisa dibilang untuk mempersingkat waktu, jika teman-teman sudah paham konsep ini, nanti bisa diulang-ulang lagi. Kita bisa tinggal melihat nilai GL atau CO tertinggi. Nah, yang tertinggi dalam hal ini 60, kita ketik di nilai JIPR-nya. Seperti ini. Kemudian lanjut di minggu kedua bulan Mei, GR CO tertinggi itu 40. Kemudian minggu ketiga bulan Mei tertingginya 40. Terus minggu keempat bulan Mei itu 40. Terus minggu 1 bulan Juni itu 50. Minggu kedua bulan Mei itu 50. Minggu ketiga bulan Juni itu 50 juga. Kemudian minggu keempat bulan Juni itu 50. Nah, kemudian ini cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari AP-nya atau available to promise. Tadi prinsip AP itu dia selalu ada di awal minggu dengan cara OH awal dikurangi dengan nilai CO-nya, tapi maksimal sampai JIPR tertinggi. JIPR selanjutnya kok tertinggi. Nah, kan di JIPR di sini kan ada nih di JIPR minggu ketiga bulan April. Jadi nanti kita hanya menghitung sampai minggu kedua bulan April saja. Kemudian kita lanjut ke JIPR nih. Oh, JIPR ini ada 10 kan? 10. Kemudian dikurangi dengan CO-nya. CO-nya itu 40. Terus apakah di sini kita ketik? Tidak, karena di sini ada nilai JIPR-nya sebesar 30. Seperti itu. Jadi 30 dikurangi dengan 30. Kemudian 60, berarti 60 JIPR-nya dikurangi dengan nilai CO-nya di sini 60. Nah, jadi prinsipnya ini JIPR. Misalkan tadi pada JIPR yang minggu kedua nih, di minggu ketiga kan dia 10 ya. Nah, nanti 10 ini dikurangi dengan nilai CO sampai JIPR sebelumnya. Karena kebetulan JIPR sebelumnya itu ada JIPR-nya
ada di minggu keempat, jadi sebelumnya itu cuma sampai di minggu ketiga, sehingga benar min 10 dikurangin min 40 seperti itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, ketika teman-teman sudah paham konsep dari menghitung available to promise, ini bisa tinggal kita tarik garis ke kanan seperti ini. Nah, sudah terjawab ya untuk nilai available to promise-nya. Dengan kesimpulan tadi, jika ada nilai positif, perusahaan mampu menerima order sebesar unitnya. Dalam hal ini seperti 10, 40, 50. Nah, kemudian kalau ada nilai negatif seperti min 30 dan min 50, berarti perusahaan tidak dapat menerima tambahan order tersebut. Oke, selanjutnya untuk poin ke B, soalnya adalah kebijakan perusahaan memenuhi 2 minggu lead time produksi 1 minggu dengan OH awal 140 unit. Sama dengan poin A sebenarnya ya, untuk nilai GR dan CO-nya sama saja, begitu juga dengan nilai OH-nya. Kita untuk minggu pertama berarti OH awal dikurangi dengan GR atau CO tertinggi, didapatkan hasil seperti ini. Nah, sekarang kita menghitung JIPR ya. Dibilang di perusahaan itu kebijakannya 2 minggu. Jadi bedanya dengan yang pertama, karena seminggu ketika ketemu negatif, udah kita langsung pakai yang kita temuin di pertama. Tapi karena 2 minggu, kita tambah lagi seminggu. Seperti itu. Jadi nanti dia di 40 seperti itu. Tapi ingat, kita nulis angka negatifnya ini, nulis angka 40 nya nanti bukan di sini, tapi di sini, di negatif yang pertama kita temuin. Seperti itu. Oke, sama aja. Terus nanti OH-nya 30 tambah 40, 70, cari yang tertinggi. Itu ada 30 tambah 40, 30. Nanti 30 dikurangi yang tertinggi dari sini, 30 berarti 0, di sini 0. Nah, berarti selanjutnya kita ketemu negatif di minggu ini. Tapi ingat teman-teman, kita 2 minggu, jadi sampai ke sini. Dan satu lagi, untuk menentukan nilai JIPR kalau seperti ini, simple ya. Jangan lihat OH seperti yang saya bilang, karena OH ini adalah kumulatif. Langsung saja lihat di GR dan CO tertingginya. Di sini ada 60 dan 40. Jadi kalau dijumlahkan 100. Jadi 100 P di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini akan mengisi sampai kurang lebih 2 minggu. Jadi di sini nanti kan tadi sih sudah 0 ya. Jadi nanti 0 tambah 100 dikurangi 60 di 40, terus 40 dikurangi 40 itu 0. Di sini jadi 0 lagi, dan di sini ketemu negatif. Ingat 2 minggu. Ya, jadi sini. Dan ingat harus pakai yang GRCO tertinggi karena di sini adalah kumulatif. Karena tadi ketemu negatif di sini, berarti benar di sini nulisnya 40P. 40. Jadi ingat 2 minggu saja. Nanti dia ketemu negatif di Juni minggu ke-1, dan ingat jangan kumulatif tapi yang GRCO tertinggi. Berarti 50 tambah 50 nih di sini 100. Dan ingat taruhnya itu di negatif yang pertama diketemui seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya bisa kita buktikan nih, di sini kan 100. Tadi di sini sudah 0. Berarti 0 tambah 100 itu 100. Dikurangin yang tertinggi 50, di sini nanti 50, nanti 50 dikurangin dari sini yang tertinggi adalah 50. Jadi di sini 0. Bentar dong. Nah, selanjutnya sama nih, di sini juga 50 dan 50 100. Ah. 100 nanti 100 kali 50 di sini 50. Nah, 50 kali 50 di sini tuh nanti sini bakal jadi 0. Jadi sekian aja nih untuk menghitung JIP dan JIPS. Sekarang tinggal langsung menghitung AP. Prinsip sama di tiap minggu itu, awal minggu pasti ada. Dengan awalnya itu OH dikurangi dengan nilai CO sampai dia ketemu JIPR yang baru. Nah, karena JIPR barunya ada di minggu ketiga, jadi kita bisa sampai mengisi di CO di minggu kedua bulan April. Oke. Selanjutnya kita melanjutkan dari JIPR. Dalam hal ini JIPR 2 sebesar 40 dikurangi dengan CO sebelum JIPR selanjutnya. JIPR selanjutnya itu ada di bulan Mei minggu ke-1. Jadi kita memakai CO-nya dari minggu ketiga April dan minggu
ke-4 April. Seperti ini. Kita lanjut JIPR di Mei minggu ke-1 itu 100. Kemudian dikurangi dengan 60 dan 0. Selanjutnya JIPR-nya itu 40 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 0. Selanjutnya itu JIPR di minggu ke-1 bulan Juni ada 100 dikurangi dengan CO-nya tuh minggu 1 minggu ke-2 Juni itu 00. Jadi tetap 100. Terakhir JIPR di minggu ke-3 bulan Juni 100 dikurangi dengan CO-nya. Oh, ternyata 00. Nah, untuk ini karena di akhir sini tidak ada JIPR lagi, berarti sudah cukup sampai sini saja. Dan kesimpulan untuk poin B ini ternyata tiap minggunya jika ada AP, perusahaan tuh menyanggupi karena nilai itu positif semua. Yang membedakan hanya kuantitas yang diterima itu maksimal berapa. Ada yang 30, 90, 40 hingga 100. Seperti itu. Selanjutnya untuk poin ketiga, pertanyaannya adalah kebijakan perusahaan memenuhinya itu 3 minggu. Lead time produksi itu 0 minggu dengan OH awal 140. Oke, kita pelan-pelan aja dulu dari OH-nya dulu, sama juga dengan dua soal sebelumnya. Karena sama, bisa sekali kita copy paste, ya kan? Nah, hanya JIPR saja nih yang membeda. Tadi kan kita ketika ketemu min itu langsung menyimpulkan seminggu 2 minggu. Nah, di sini itu dia minta 3 minggu. Ya kalau 3 minggu start itu dari yang min 10, min 40 dan min 100. Karena untuk awal tidak apa-apa kumulatif. Jadi di JIPR itu 100 P dan nah dia bilang di sini lead time-nya itu 0 minggu. Artinya dia tidak harus mundur seminggu 2 minggu, tapi dia harus sama dengan nilai JIPR ya, si JIPS ini seperti ini. Nah, tapi ketika nanti kita menghitung nilai OH-nya tetap sama, yaitu nanti jumlah dari OH sebelumnya 30 ditambah dengan 130. Nah, 130 ini nanti kita kurangi dengan nilai maksimal di sini yaitu 40. 130 kurang 40 itu 90. Nanti 90 dikurangi nilai maksimal di sini. 90 kurang 30, di sini nanti akan 60. Nah, 60 dikurangi dengan nilai maksimal di sini. 40 atau 60, 60. Jadi 60 kurang 60 itu di sini akan 0. Nah, ini udah kelihatan nih ya polanya nih ya. Karena ketika teman-teman sudah menentukan polanya, teman-teman tahu nih dimana kita harus kapan kita bertemu negatif itu udah tahu gitu. Berarti di sini 0. Nah, berarti di sini ketemu negatif dong. Tapi ingat di sini kita harus 3 minggu. Dan ingat sekali lagi bukan kumulatif tapi yang paling tinggi dari nilai GR atau CO. Jadi di sini 40 tambah 40 tambah 40 120. Dan di sini tertulis 120. P. Nah, di sini 120. Ingat lead time-nya 0 minggu. Nah, di sini. Jadi kan tadi di sini sudah 0 ya. Jadi 120 ditambah dengan dari sini paling tinggi itu 40, di sini 80, paling tingginya 40 jadi 40. 40 dikurangi 40 terakhir di sini 0. Nah, di sini kan ketemu negatif lagi nih kan. Ingat 3 kali dan bukan dari OH karena itu kumulatif, tapi pakainya dari GR atau CO tertinggi. Dalam hal ini GR semua dan tertinggi itu 50, ada 3 jadi 50 kali 3 itu 150. Nah, seperti ini 150 P 150. Nah, kemudian 140 ini kita kurangi dengan GR CO tertinggi di Juni minggu ke-1, 5 dikurangi 50 jadi di sini nanti akan jadi 100. Kemudian di sini 100 dikurangin yang tertinggi 50, 100 kali 50 50 sama di sini 50 dikurangi 50 karena di sini paling tinggi 50. Jadi di sini akan 0. Nah, di sini dia akan ketemu negatif. Ingat sekali lagi bukan yang kumulatif tapi yang paling tinggi. Yang paling tinggi GR atau CO-nya. Berarti 50 P dan ingat lead time-nya 0 minggu jadi 50. Nah, tapi untuk JIPS karena kita sebenarnya tidak tahu ya, sebenarnya tidak apa-apa kita ketik 50, tapi kan karena kita juga di sini nggak tahu, maksudnya di minggu selanjutnya tuh berapa banyak sih yang berapa banyak gitu kan GR atau CO tertingginya. Jadi sampai sini saja sudah benar. Sekarang kita tinggal menghitung
available to promise-nya teman-teman. Available to promise kan tetap dari awal minggu. Jadi 140 dikurangi dengan nilai CO sampai dia ketemu dengan JIPR. Nah, JIPR pertama ini ada di minggu ketiga April. Berarti kita hanya bisa menghitung CO sampai minggu kedua April. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di JIPR minggu ketiga, itu 100 dikurangin CO dari minggu ketiga ini. Nah, minggu keempat April masih dapat, minggu ke 1 Mei masih dapat. Nah, minggu kedua Mei ini sudah ada JIPR, jadi berhenti. Oke, lanjut. JIPR di minggu kedua Mei itu 120 dikurangi dengan JIPR CO nya sendiri 0, minggu ketiganya 0, minggu keempatnya juga 0, minggu 1 ada JIPR, berarti cukup sampai minggu keempat saja. Oke, lanjut. Minggu ke 1 bulan Juni JIPR itu 150, nilai CO nya start dari minggu 1 ini ada 0, minggu keduanya 0, minggu ketiganya juga 0, karena minggu 4 ada JIPR kan, jadi tidak perlu. Nah, tapi nilai AP dari JIPR minggu keempat bulan Juni itu tetap ada teman-teman, cukup 50 saja, karena di selanjutnya tidak ada pengurangnya, seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya untuk AP di poin C, ada yang bisa menerima orderan sebanyak 30, 120, 150 dan 50, dan ada juga yang tidak bisa menerima orderan tambahan, yaitu di minggu ketiga bulan April. Seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada saran dan pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.